Alur proses produksi multimedia. Kompetensi dasarnya memahami alur proses produksi multimedia, membuat alur proses produksi multimedia. Oke, ada beberapa tahapan untuk alur proses produksi multimedia. Yang pertama itu pra-produksi, kemudian produksi, pasca produksi, dan terakhir adalah hasilnya. Ya. Oke, kita masuk ke bagian pra-produksi. Tahapan pra-produksi ini ada sekitar 13 tahapan. 11 tahapan ya. Ada 11 tahapan. Di mana tahap pra-produksi adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah sebuah tahapan awal yang dilakukan sebelum kegiatan proses produksi. Misalnya untuk membuat film, ya harus dibikin dulu pra-produksinya, perencanaannya seperti apa. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan terkait proses produksinya nanti. Yang pertama kita masuk ke bagian gagasan ide ya. Gagasan ide ini adalah menentukan tema dasar tentang sesuatu yang menarik biasanya, dan biasanya diambil berdasarkan cerita-cerita di masyarakat yang istilahnya lagi booming, lagi jadi perhatian masyarakat. Itu biasanya untuk sebuah film, contohnya ada film tsunami zaman dulu ya, ada tsunami di Jepang dibuat sebuah film. Jadi bisa dijadikan ide-ide seperti ini bisa dijadikan jadi sebuah pembuatan konsep film ya. Kemudian kita masukkan ke kedua, itu bagian konsep ya. Bagian konsep ini adalah suatu konsep yang terstruktur ya, dalam produksi visual biasanya gambar, yang nanti kalau misalnya kita lihat dapat dilakukan pengembangan ya. Jadi ini konsep ini turunan dari ide dari kita bikin konsepnya. Oh, kok bisa film tsunami? Adegannya di mana? Adegannya pasti di laut. Tidak mungkin nanti adegannya di pegunungan ya, karena memerlukan konsepnya itu air. Misalnya tsunami ya gelombang air laut ya. Seperti itu. Jadi struktur konsepnya itu ada beberapa macam ya. Ada yang dimaksud itu seperti tema ceritanya. Ada tema cerita, misalnya menjelaskan pokok cerita melalui kalimat yang menjadi garis besar tentang sebuah cerita. Temanya misalnya tentang tsunami tadi. Ya, kita lihat ceritanya. Kalau misalnya tsunami ya pastinya di laut. Tadi yang sampaikan tadi di laut ya. Ceritanya bagaimana? Orang di pantai, di pesisir pantai ada laut, gelombang, kapal-kapal, dan lain sebagainya. Judul ceritanya bisa juga, kalau misalnya bahasa Jepangnya tsunami, kalau misalnya bahasa Inggrisnya apa ya, big wave ya, gelombang besar atau apa gitu ya. Yang penting menggambarkan sebuah film itu. Kalau orang pas waktu pertama baca judul saja, baca langsung, oh ini filmnya ini ya, langsung mengetahui oh ini filmnya tentang tsunami, oh ini filmnya tentang action misalnya, tentang apa ya, perang lah ya, untuk perang juga kan, World War II atau perang dunia kedua misalnya. Kemudian pokok cerita itu masih konsep tadi ya, konsep itu masuk dari pokok ceritanya ya. Pokok ceritanya rentetan ceritanya yang diceritakan seperti apa filmnya nanti. Kemudian tujuan cerita, apakah tujuan cerita untuk kita misalnya bikin film tsunami tadi, memberikan supaya pemahaman pendidikan kepada penonton. Kalau misalnya terjadi tsunami kita harus ngapain, kita harus mengapa, harus di mana, bagaimana cara nanti. Kemudian sasarannya, kalau misalnya sasaran nanti, kalau kita dapatkan sasaran ya
Oh, film ini cocoknya untuk apa? Oh, untuk anak usia di atas 17 tahun. Oh, anaknya untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Itu ya jadi sasaran. Jadi kalau membuat film itu kalau bisa ya melihat juga sasaran-sasaran yang akan dibuat. Misalnya contohnya film peperangan, film-film superhero, seperti Captain America dan lain sebagainya ya, Spiderman, Iron Man, itu contoh-contoh film-film yang menggambarkan juga untuk sasarannya, bisa memberikan sasaran. Kemudian kita masuk ke sinopsis. Sinopsis ini adalah rangkaian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Ya, ini penyajiannya biasanya berisikan kalimat-kalimat ringkas. Biasanya kalau kita sinopsis ini cerita pendeknya. Kalau misalnya contoh, kalau kita bisa nonton acara pagelaran tarian daerah, contohnya misalnya tarian kreasi, acara naik dago, pasti ada sinopsisnya dulu, cerita awalnya kenapa, cerita tentang apa sih tarian ini. Seperti itu juga pada film ada sinopsisnya. Kemudian masuk ke bagian treatment. Treatment ini adalah namanya rangkuman cerita. Rangkuman ceritanya adalah ringkasan ya. Namakan rangkuman tadi kita bikin secara lebih luas dari sinopsis sih biasanya dia. Cuman rangkuman itu jadi awal sampai akhir diceritakan di sini. Itu untuk treatment. Jadi memuraikan dari awal sampai terakhir. Jadi misalkan tsunami tadi, bagaimana terjadinya orang-orang sebut tsunami, sesudah tsunami seperti apa. Kemudian kita masuk ke naskah atau skenario. Naskah atau skenario ini adalah sebuah teks yang berisikan gambar visual secara rinci ya. Ini nanti diruntutkan seperti apa ceritanya. Jadi kalau misalnya untuk adegan pemeran, aktor, aktrisnya itu mengetahui seperti apa jalan ceritanya ya dari naskah atau skenario yang dibuat ini ya. Ini juga di naskah dan skenario itu juga berisi keterangan lokasi, waktu, ada peralatan, kemudian termasuk properti pemeran ya, serta pihak-pihak yang akan melakukan adegan pada scene yang akan dilakukan perangkat. Nah, contohnya skenario seperti ini. Nah, ini contoh skenario. Scene 1 malam hari, ini kondisinya scene 1 pada malam hari ya. Atmosfer ini keadaan lingkungan sekitarnya, situasi di luar rumah yang sepi malam hari. Lokasi ini adalah tempatnya mereka beradegan, berperan. Itu kamar tidur. Kemudian properti ini peralatan yang digunakan nanti, yang disiapkan kalau misalnya kita mengadakan adegan ini. Bisa gadget ini bisa gawai HP, kemudian pakaian tidur. Nah, kemudian tidur Mileni adalah nama aktornya, dan daster ibu juga tokoh juga. Talentnya adalah orangnya yang melakukan pemeran ini adalah Milea dan ibu. Adegannya ketika ibu membuka pintu kamar Milea, ibu melihat Milea yang belum tidur dan terlihat sedang asik bermain game, sehingga tidak mengetahui ibunya membuka pintu dan berjalan mendekati Milea. Nah, jadi dialognya seperti ini. Milea, kamu belum tidur? Belum, Bu. Sebentar lagi. Tanggung nih. Ibu, besok kamu kan harus berangkat lebih pagi karena ada acara di sekolah. Milea, pandangan tetap ke gadget. Iya, sebentar lagi. Aduh. Kamu itu susah sekali kalau diberitahu sama ibu. Taruh gadgetmu dan tidurlah sebelum ayahmu yang menyuruh kamu tidur. Iya. Nah, itu contohnya kalau untuk contoh naskah atau skenario ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya orang yang pemerannya, artis aktornya pada baca, oh saya bagian ini, ekspresinya seperti apa, keadaannya seperti apa, sudah ada bayangan untuk mereka untuk actingnya. Nah, ini untuk bagian skenario ya.
Kemudian kita bagian storyboard. Apa storyboard ini? Storyboard ini kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia mungkin gambar cerita ya, atau kalau kalian pernah lihat komik itulah cerita gambar. Makanya kalau misalnya dia dari komik lebih enak lagi. Untuk storyboard ini condongnya kepada tim teknis seperti kameramen, sutradara, gambaran dari frame yang didapatkan. Misalnya kameramen, kalau misalnya orang ngomong yang dipancar oleh kameramen atau yang disuting oleh kameramen adalah bagian mulutnya atau mukanya, bukan bagian kakinya atau apa, misalnya seperti ya, untuk memberi kejelasan. Itulah fungsinya storyboard ini. Untuk pas pada saat pengeditan juga nantinya storyboard ini juga dilihat oleh editing ya, bagian editing. Oh, bagian apa yang diambil berapa lama, di sini juga ada waktunya, ada adegan-adegan. Contoh di naskah skenario tadi juga perlu juga waktu ya, ada waktu yang diperhatikan. Misalnya untuk adegan di kamar tadi, misalnya pada malam hari berapa lama adegannya itu dibuat. Nah, contohnya kalau misalnya kita lihat storyboard itu seperti ini ya, ini formatnya, tapi format storyboard ini tergantung, berbeda-beda ya, tidak ada aturan bakunya. Yang penting storyboard itu ada scene-nya, ada gambarnya, ada background, ada durasi, ada dialog, ada angle itu sudut bentangnya, efek, ada catatan. Apa itu scene? Scene itu adalah cerita tentang adegan. Biasanya scene ini ada adegan satu atau nama adegannya. Misalnya adegan satu terjadi perkelahian. Backgroundnya ini ya latar belakang di tempatnya. Misalnya perkelahian di lapangan, di tengah lapangan yang lapang, atau di dalam gudang, atau di halaman sekolah, atau di trotoar. Bikinlah gambar di sini. Kalau bagaimana kok kita tidak bisa gambar ya? Bisa. Untuk gambar pembuatan storyboard ini ya dibikin semendekati mungkin ya, sebisa mungkin. Biasanya kalau untuk bagian pembuat storyboard ini ya lumayan juga orang yang pandai-pandai menggambar ya, untuk menggambar. Di sini ada keterangan durasi ya, ini lamanya untuk adegan ini dibuat. Kemudian dialognya contohnya tadi seperti ini, ada ibunya. Angle-nya sudut pandang kameranya tadi. Contohnya kalau kita misalnya orang lagi marah, misalnya matanya itu yang melotot ya. Angle diambil jadi di close up, didekatkan, arah mukanya besar, matanya dengan posisi mata melotot. Nah, kelihatan orangnya lagi marah. Atau misalnya melihat orang lagi sedih, yang dilihatkan juga wajahnya lagi sedih, kelihatan air matanya mengalir. Angle-nya juga di kameranya melihat. Kemudian efeknya, kalau misalnya ada efek-efek dia lagi marah, jadi dibuatlah gambar ada api di belakang, ada tanduk, dibikin tanduk seperti itu ya. Itu ya. Kalau untuk isi catatan ini penjelasan tambahan biasanya untuk memperjelas maksud gambar. Misalnya ada gambar tadi, kita bikin gambar seperti ini. Oh, diambil itu bagian mananya misalnya. Oh, dia lagi melotot marah. Utamakan misalnya pengambilan gambarnya di bagian muka agak lama, di zoom in atau didekatkan, atau dimainkan, dekatkan, seperti itu. Itu contohnya untuk catatan seperti ini ya. Oke, itu storyboard. Kemudian kita masuk ke bagian skenario produksi atau namanya shooting script. Skenario ini berbeda dengan naskah atau skenario ya. Skenario produksi ditujukan sebagai pedoman untuk melakukan proses produksi. Dengan kata lain, ini dijadikan panduan seluruh tim teknis dan non-teknis untuk melakukan proses produksi, baik tahap produksi maupun pada tahap praproduksi. Oh, ini kalau dilihat dari seluruhannya, gambarnya semua ya. Script ini jadi mulai dari kameramen, mulai sutradara, mulai dari penata rias, tata busana, semua lah tahu. Oh, ini kerjaan saya ini, kayak ini. Kok tadi kan naskah, contohnya ke pemeran.
storyboard tentunya bagian editing, ya. Bagian editing, bagian kameramen. Kalau syuting script ini untuk semuanya, jadi mulai dari penata riasnya, penata busana, dari sutradaranya, dari produsernya, semua harus mengetahui, ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk membuat proposal. Membuat proposal ini biasanya kalau membuat film ada produser, ya, ada produser, ada sutradara. Biasanya ada yang langsung produser sekaligus sutradara langsung menangani itu. Tujuan membuat proposal ini adalah untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perlukan, kemudian segala rinciannya juga ada di sana. Seperti kita misalnya membuat judulnya, misalnya maksud dan tujuan kita bikin film ini apa. Kemudian nanti kalau misalnya udah jadi seperti ini filmnya, kemudian kita targetnya. Target ini untuk apa nih, pasaran di mana misalnya. Film ini film Indonesia. Film Indonesia perlu nggak kita kasih subtitle bahasa Inggris kalau kita misalnya dijual ke mancanegara. Begitu. Kemudian rencana kerja. Ternyata film ini misalnya durasinya 1,5 jam. Film tentang tsunami tadi. Kita perlu ini, perlu itu. Berapa lama kita kerjakannya? Misalnya berapa bulan? Kemudian berapa kru yang dibawa, berapa pemeran yang diambil, seperti itu. Kemudian menentukan anggaran, ya. Anggaran ini paling penting dalam sebuah proyek ini, ya. Karena kalau tidak ada anggaran, ya film yang bagus, film yang biasa saja, ya perlu anggaran besar apa yang bagus, ya. Jadi anggaran ini mempengaruhi juga kualitas film. Contohnya misalnya kalau kita bisa mengambil gambar, membuat film, kita menggunakan HP biasa dengan kamera untuk khusus film, berbeda, ya, efeknya. Kita lihat nanti. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kita pembuatan sampel. Pembuatan sampel ini contohnya kalau kita membuat superhero tadi, ya. Superhero tadi juga kita bikin sampelnya. Kita bikin patung. Superman seperti apa, kemudian Iron Man itu seperti apa, ya. Jadi seperti itu pembuatan sampel. Kemudian menyiapkan rencana desain. Rencana desain ini biasanya berdasarkan dari skenario yang kita buat. Skenario yang kita buat tadi adegannya di kamar, perlunya gadget, perlunya pakaian, kemudian suasana kamar seperti apa, yaitu rencana desainnya seperti apa, kamar seperti apa sih bentuknya, apakah harus seperti gudang atau seperti lapangan bola atau seperti apa, itulah diambil dari skenario tersebut. Kemudian terakhir kita ke persiapan produksi. Nanti ke persiapan produksi ini, ya, kita harus mempersiapkan apa saja yang perlu disiapkan, ya. Banyak sekali nanti misalnya seperti itu, ya, untuk persiapan produksi. Perlu ini, perlu itu, semuanya dilihat dari awal tahap praproduksi ini. Jadi kalau kita misalnya sudah ada di langkah-langkah 11 langkah ini, 12 langkah ini, maka kita udah siap ke produksi. Seperti itu, ya. Untuk sementara tahap praproduksi itu jelas, ya. Nanti kalau ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin bertanya, silahkan kalian chat di kolom komentar, ya. Nanti akan dijawab satu persatu. Oke, jadi untuk tahap produksi untuk pembuatan alur film ini atau perencanaan praproduksi ini cukup. Sekian dan